Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam Curhat Jalanan kali ini. Kemarin kan kita bicara ya tentang waktu, bagaimana memanfaatkan waktu gitu ya. Ada nggak dari teman-teman yang merasa bahwa hidupnya itu seperti terlambat gitu ya? Terlambat gimana sih? Terlambat tuh maksud saya adalah kalau dibandingkan ya, dengan level atau usia sebaya, kita tuh merasa terlambat gitu ya, merasa ketinggalan gitu, dengan teman-teman yang lain. Ada nggak merasa kayak gitu? Mungkin dari sekian banyak teman-teman ada yang merasa seperti itu ya. Dan ini menurut saya sih wajar ya. Artinya kita adalah orang-orang yang punya state of mind yang berbeda-beda, sehingga ada orang yang mungkin merasa selalu di level yang seharusnya gitu. Ada yang merasa bahkan mungkin lebih dari yang seharusnya. Ada yang merasa tertinggal nih. Oke ya, kita lihat satu contoh aja nih. Satu contoh yang ada di publik. Mungkin teman-teman banyak juga yang mengikuti ini ya, festival atau kompetisi stand up comedy di Kompas TV ya. Itu ada di 2025 ini yang Suci stand up comedy Indonesia ke berapa ini? 11 ya. 2025 nih. Ya, 11. Di final ada fenomena yang menarik nih. Maksudnya terkait dengan apa yang sekarang kita bahas ya, tentang waktu dan pencapaian. Ada finalis yang merasa dirinya itu sangat beruntung gitu ya, dan apa yang dia capai itu udah sesuai lah dengan level atau usia dia saat itu. Tahulah teman-teman, itu sih namanya Aldo ya. Bahkan dia memang persona yang dia tampilkan adalah persona yang optimis, ekstrovert, kemudian sukses gitu ya. Jadi sukses itu ukurannya apa yang dia capai dengan usianya yang sekarang itu match gitu ya, atau bahkan bisa dibilang lebih gitu. Nah, yang satu lagi menariknya ada finalis namanya Rizky. Rizky ini merasa terlambat gitu, terlambat. Bahkan untuk mencapai final ini dia sudah harus stand up selama 13 tahun dengan usia yang 29 tahun saat itu gitu. Menurut saya ini suatu fenomena yang bisa kita jadikan cermin gitu ya, bahwa kondisi itu tuh ada gitu. Dan saya pikir di masing-masing kita juga ada saat-saat dimana kita merasa seperti itu gitu. Nah, kalau kita merasa di posisi Rizky ini misalnya ya, yang merasa terlambat 29 tahun, apa yang harus kita lakukan? Nah, dan kapan kita menyadari bahwa kita itu terlambat gitu? Mungkin teman-teman akan merasa bahwa saya dalam posisi terlambat itu memang ketika sudah terlambat gitu ya, sudah usia yang cukup banyak, usia yang cukup tua gitu ya, dengan pencapaian yang menurut ukuran teman-teman sendiri belum sesuai gitu. Nah, menurut saya memang
kejadian ini harus disikapi dengan sesuatu yang positif ya, pemikiran yang positif gitu, sehingga terlambat atau tidak terlambat itu pada ujungnya adalah sebuah pencapaian yang kita hargai gitu, oleh kita sendiri gitu ya. Maka banyak orang mengatakan bahwa jangan membandingkan kita dengan orang lain gitu, karena itu akan menimbulkan potensi kegelisahan, potensi kekecewaan gitu ya, dan energi-energi negatif lain gitu yang muncul ketika kita memperbandingkan kita dengan orang lain gitu. Meskipun sesungguhnya itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Artinya pada suatu titik, pada suatu ketika pasti kita akan membandingkan kita dengan orang lain gitu. Hanya masalahnya setelah itu apa yang kita akan respon dengan kondisi perbandingan itu. Kalau misalnya kita terlambat, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita misalnya lebih dari orang lain, apa yang mesti kita lakukan? Atau sikap kita seperti apa? Itu yang membedakan nanti responnya seperti apa gitu. Tapi membandingkan dengan orang lain saya pikir adalah sesuatu yang alamiah gitu ya. Kadang suatu titik kita akan merenung dan membandingkan gitu. Nah, seperti kata Rizky dalam stand up-nya, dia membandingkan dirinya dengan siapa? Dengan kakaknya sendiri gitu ya. Bahwa dia, wah kamu tuh udah ngeset par yang sedemikian tinggi gitu. Apalagi orang di sekitarnya mempunyai judgement gitu. Tetapi hebatnya si Rizky ini dia punya persistensi yang sangat tinggi ya, sehingga selama 13 tahun dia terus mencoba konsisten di jalannya untuk meningkat dari waktu ke waktu, sehingga di stand up kompetisi Kompas yang ke-11 ini dia benar-benar bisa menunjukkan kualitasnya gitu. Setelah 13 tahun dia menjalani stand up, dan setiap tahun dia mengikuti audisi nih Suci ini gitu. Bahkan dalam satu joke-nya dia bilang bahwa orang bertanya setelah Suci 11 ini mau apa gitu. Ini jadi joke-nya dia bahwa dia siap untuk Suci yang ke-12. Artinya itu sikap persisten kuat dan terus menjalani prosesnya dengan tekun, dengan luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan ya sebagai anak muda gitu yang sedang menjalani pathway menuju ke usia dewasa yang di sana penuh dengan target ya, penuh dengan cita-cita, penuh dengan keinginan yang harus dicapai gitu. Menurut saya tetap setia di dalam proses gitu ya. Dan yang paling penting dalam proses itu adalah, kalau menurut saya ini, mengembangkan keahlian apapun itu. Mengembangkan keahlian seperti yang sudah saya sampaikan, kemudian mengeset nilai yang ada di dalam diri kita. Nilai itu yang sangat penting, yang akan menentukan nanti kita, karena dalam perjalanan kehidupan itu akan banyak cabang-cabang ya, akan banyak belokan-belokan jalan, dan nilai itu yang akan membimbing kita memilih pilihan-pilihan itu gitu. Pilihan mana yang kita ambil dan seterusnya, itu adalah nilai yang ada di dalam diri kita. Nilai itu apa sih? Nilai itu ya sebenarnya kalau paling sederhana adalah keyakinan tentang baik dan buruk ya, benar dan salah, positif, negatif, itu yang harus kita kembangkan di dalam diri kita gitu ya. Itu yang akan membimbing kita jalan kita. Pilihan A, B, C, mana yang terbaik? Terbaik dalam pengertian keyakinan kita, terbaik dalam pilihan-pilihan kita di dunia gitu ya. Ya itu akan menentukan dari A, B, C ini mana yang akan kita pilih. Apakah katakanlah
ini menantang dengan menjanjikan satu keuntungan atau penghasilan yang tinggi. Kemudian pilihan yang lain mungkin penghasilan yang biasa-biasa saja, tapi memiliki kesesuaian dengan passion misalnya. Atau ada lagi yang justru ada pilihan di mana ada pertentangan secara batin gitu, karena berpotensi memasuki dunia-dunia yang tidak halal misalnya seperti itu. Jadi ini nilai-nilai yang kita kembangkan, yang harus kita kuatkan di dalam diri kita, sehingga nanti ketika pilihan itu bisa mudah kita tentukan mana yang akan kita jalani. Nah, terus yang berikutnya itu yang penting juga ternyata kalau menurut pengamatan saya adalah circle atau pertemanan, lingkungan yang dalam lebih besar lagi, itu yang banyak akan menentukan kita kemana nanti gitu ya. Memang circle ini tidak mudah, artinya tidak otomatis akan kita dapat atau bisa kita pilih-pilih sedemikian rupa, enggak gitu. Tapi itu banyak faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Kita bertemu dengan A, bertemu dengan B, bertemu dengan C dan seterusnya. Tetapi nilai tadi itu, keyakinan dalam diri gitu, kemudian energi yang kita keluarkan dari nilai-nilai itu, kalau menurut saya itu yang akan membimbing kita bertemu dengan circle-circle yang sesuai dengan yang kita. Kalau kita mengembangkan nilai ini, perilaku kita seperti ini, maka kita akan terdorong dalam circle-circle yang sejalan dengan apa yang kita kembangkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap tekuni keahlian-keahlian tertentu, bangun nilai dalam diri kita, kemudian pilih circle yang memang akan membentuk kita menjadi lebih dari sekarang gitu ya. Itu teman-teman menurut saya, dan terima kasih untuk inspirasi yang luar biasa ya dari Suci 11 Kompas TV. Final ini membawa, kalau menurut saya ini membawa inspirasi yang luar biasa atas sebuah perjuangan seorang anak muda ya. Dan itu semoga menginspirasi teman-teman lain di luar sana gitu ya, yang bukan hanya yang berprofesi sebagai stand up comedian ya. Menurut saya ini adalah sebuah pelajaran universal menurut saya, dan pada suatu titik nanti teman-teman akan merasa ini bahwa oh iya, ketika saya dalam usia sekian itu hal-hal semacam ini itu sangat penting untuk kita sadari gitu. Dan beruntung kalau teman-teman bisa sadar itu sejak dini gitu, sehingga bisa mempersiapkan mempersiapkan diri, mempersiapkan langkah-langkah yang nanti akan mendorong teman-teman bisa mencapai posisi yang membuat teman-teman merasa bersyukur, merasa cukup, dan merasa puas gitu ya. Dan menyesal itu bukan sesuatu yang bagus gitu ya, dan menyesal tuh sesuatu yang seharusnya bisa kita antisipasi dari sekarang, kalau kita tadi menjaga nilai, menjaga membentuk keahlian, dan menjaga circle gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya atas kebersamaannya hari ini, pagi ini. Sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucap, salah-salah kata, dan jika ada pendapat lain dan seterusnya, silahkan ya, bebas aja, ini hanya curhat kita untuk saling berbagi. Oke, selamat pagi, assalamualaikum, semangat pagi.